sekali Yesus. Tetap Yesus. Kami mengasihi Engkau Yesus. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Sebab di luar Yesus kami binasa. Oh namski harski namu. Apapun persoalan kami Tuhan, kami mau tetap katakan sekali Yesus. Tetap Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Yes Tuhan. Sore yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Engkau berada di sini bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang berikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan, Engkau selalu berada dengan kami. Dalam kondisi apapun Yesus tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara ya Bapa di dalam nama Yesus. Sehingga apa yang kami dengar bukan hanya sampai di gereja ini aja, di dalam gedung ini aja. Tapi kami pulang mengalami perubahan. Karena Yesus firman yang hidup, yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa. Ini hamba-Mu Tuhan. Apa yang Hamba persiapkan sangat terbatas. Tapi Hamba percaya Roh Tuhan mengurapi hamba. Roh Tuhan mengurapi apa yang dipersiapkan sehingga ketika dilepaskan, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan kami percaya Tuhan, itu terjadi bagi hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Ini udah 20.000 juta jemaat. Extension hall semua penuh. Karena ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Shalom. Kurang keras. Tadi hujan, dingin-dingin empuk. Sekarang matahari bersinar terang. Shalom. Yes, puji Tuhan. Ya, saya mau bertanya dulu ini. Selalu kalau saya di depan mimbar ini ada teka-teki. Tapi sebelumnya kita bersyukur. Kita masih bisa beribadah dengan luar biasa. Amin. Bersyukur saudara, di luar sana masih banyak orang yang tidak bisa beribadah. Bersyukur kita bisa beribadah. Ya, saya mau tanya, apa kabar? Di luar tidak luar biasa karena ada di luar. Yang di extension hall, apa kabar? Puji Tuhan ya. Tetapi apakah yang kita katakan ini luar biasa itu benar ada dalam hidup kita saat ini? Yang lain sudah mulai nunduk. Ya. Apakah benar? Ya. Saya tahu kita yang datang saat ini termasuk saya. Banyak masalah. Banyak persoalan. Banyak hal. Tadi masih datang hitung-hitungan bayar Gojek. Ini soalnya belum bayar kos. Yang ketawa bukan. Tidak ada di sini, di luar sana. Ya. Ada yang berpikir begini. Ini sudah mau tanggal 12. Tagihan sudah mulai datang. Tapi saya mau ke gereja. Ya. Jadi ketika saya tanya apa kabar, tetap jawabannya luar biasa. Padahal kenyataannya biasa-biasa saja. Sebelah sana. Di luar Yesus kita apa? Biasa saja. Tapi bersama Yesus kita luar biasa. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk diri sendiri. Ya. Coba saya bilang begini ya. Apa kabar? Belum suruh jawab, belum. Kan saya bilang coba. Ya, apa kabar? Jawabannya sudah teratasi. Boleh? Jadi yang datang dengan nyut-nyut, semua itu ketika masuk di tempat ini, apa kabar? Sudah teratasi. Kita coba ya. Kita coba ya. Jangan terlalu tegang karena ini sore ini asik sekali ya. Apa kabar? Yes, puji Tuhan. Ya. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kondisi keadaan kita tidak seperti yang kita katakan. Luar biasa, baik, puji Tuhan. Padahal baru diputusin pacar. Sampai gitu ya. Di sini nggak ada. Di sini sudah setengah matang ke atas. Yang setengah matang ke bawah nanti di pada jam 7. Ya, jangan ketawa. Yang umur 20 ke bawah, 25 ke bawah kan nanti biasanya ada di pada jam 7 ya. Saudara, kadang-kadang
keadaan kondisi kita tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan. Amin. Sudah banyak yang mulai ketawa ini, ya. Mungkin berpikir tadi saya salah jawab. Tidak ada yang salah, semua benar. Hanya kembali kepada kita. Ya, kenapa saya sampaikan demikian, saudara? Minta tolong. Ini judulnya Godfidence in Influence. Tapi saya beri judul sendiri, minta tolong. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Seringkali kita melihat masalah itu lebih besar dari Tuhan yang kita sembah, betul? Wow, di sini imannya luar biasa, malu saya. Hebat ya. Wow, gak usah khotbah, kita pujian aja. Ya, berarti statement ini salah, kita hapus, tolong cyber hapus saja. Tidak berlaku di tempat ini karena di sini sudah luar biasa. Atau ini berlaku untuk saya. Ya. Seringkali kita melihat masalah itu lebih besar dari Tuhan yang kita sembah. Itu yang seringkali saya alami. Jangan bilang ibu sudah pengkhotbah, jangan bilang pendoa, jangan bilang pemuji. Seringkali saudara dalam situasi dan kondisi rasa-rasanya yang setiap minggu kita ibadah, setiap Rabu kita datang komsel, setiap Jumat 1 bulan sekali ada di sini untuk healing worship. Rasa-rasanya firman itu nggak kedengaran dan nggak keingat dan nggak tahu lagi. Benar apa benar? Benar. Kita bicara fakta injak bumi karena kita masih ada di bumi. Amin. Ya. Makanya saudara, firman Tuhan sore hari ini, 1 bulan ini tema Rock Ministry adalah Filipi 4 ayat 13. Ini bagus sekali nih. Ya. Cuma 1 ayat, mari kita baca sama-sama. Soalnya kalau 20 ayat pasti malas kan? Tapi kalau drakor 4 jam. Goyang kaki camilan. Gak ukur timbang berat badan. Oke. Filipi 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Segala perkara. Amin. Aminnya sedikit karena takut nanti mungkin ibu cuma pura-pura ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Kita semua tahu, paham, mengerti bahwa kalau orang menulis seperti ini berarti apa sih yang terjadi? Emang orang ini mengalami pencobaan. Emang yang menulis ini mengalami masalah. Ya, enak aja dia tulis kayak gini. Emang enak kalau sudah tanggal bayar kos dan ibu kos sudah telepon belum bayar, emang enak? Masih bicara segala perkara. Emang diputusin pacar, udah pacaran 10 tahun kemudian dia putusin tanpa sebab gitu, lagi gitu mau gantung diri, tali taruh di mana? Emang enak dengan firman ini? Gak ada di sini yang diputusin pacar. Kalau diputusin pacar, bersorak kegirangan. Puji Tuhan. Karena yang baik sudah berlalu, sesungguhnya yang terbaik Tuhan udah kirim. Amin. Tepuk tangan dong. Iya. Ya, jangan mewek kalau diputusin pacar. Kalau dia nggak putusin, kita yang putusin. Benar apa betul? Kalau pergi makan kita yang bayarin terus. Yang laki goyang kaki, kita yang perempuan, sorry to say, no. Jangan tunggu dia putusin, kita yang putusin duluan. Ya, hidup itu berbagi, bukan sana untung di sini rugi, sorry ya. Walaupun cinta banget, tahan. Tuhan, aku cinta banget sama dia tapi dia terlalu pelit. Ya. Jangan cinta menghapuskan segalanya. Kalau dulu waktu zaman kita tahun berapa pacaran? 80-an. Kalau cinta sudah melekat, teh kucing rasa coklat. Itu tahun 80-an, sekarang udah gak beda sekarang. Kan milenial beda kan? TikTok, I love you. Gak tahu siapa yang dia DM I love you tuh. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penulis kitab Filipi, Kolose dan banyak beberapa kitab lagi yaitu Rasul Paulus yang dalam keadaan yang luar biasa dia mengalami segala hal, tekanan, segala hal yang membuat dia menulis ini. Dia berkata bahwa segala perkara, berarti suka atau duka dalam situasi kondisi apapun, segala perkara dapat kita tanggung. Perkatakan kepada diri kita, segala perkara. Jangan lihat saya, segala perkara
dapat saya tanggung di dalam Kristus Tuhan. Amin. Ini datang dengan khotbah cuma ketawa-ketawa dari tadi. Nanti kalau pulang hanya terbayang wajah saya, bahaya kita ini. Ya. Terus saudara, apakah Rasul Paulus pada saat dia menulis ini, dia dalam keadaan tidak waras? Atau dalam keadaan gila kali dia ya? Kenapa dia bisa menulis seperti ini? Atau mungkin dia lagi healing di Kintamani sana, goyang kaki, baru dia tulis firman ini. Atau dia lagi ada di Bedugul, lagi healing, dia tulis ayat ini saudara. Tapi ketika saya membaca beberapa kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, ternyata kehidupan Rasul Paulus ketika dia, dalam tanda petik saya yang bicara ya, dia dipaksa Tuhan untuk datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Proses kehidupannya sangat luar biasa. Amin. Ya, kita ini laki pergi di proyek, telepon. Lu sama siapa di sana? Lah lo, suami lagi nyari duit. Katanya bawa duit yang banyak. Suami ke proyek pagi, siang, sore, malam ditelepon. Bukan begini, halo sayang, kerjanya gimana? Malah sama siapa di sana? Haleluya. Kalau pulang bawa sedikit dimarahin. Kalau belum pulang 2 bulan juga dimarahin. Siapa itu? Ya, saudara, mari kita lihat. Ayat ini dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara ini dapat kita tanggung, kita semua tanggung dengan catatan bahwa pertama, jangan menyerah. Kadang-kadang saudara, saya ada baca cerita, ada seorang cowok ganteng, putih, cakep, gantung diri. Karena apa? Dia lihat pacarnya jalan sama orang lain. Ya ditanya, enggak ditanya gantung diri. Tapi ternyata yang dia jalan itu sepupunya, tapi udah mati saudara. Udah menyerah sebelum tahu persoalannya. Sama dengan kita. Kadang kita udah menyerah, Tuhan sudahlah Tuhan. Sudah aku enggak mau. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak, tapi saya sering bilang, Tuhan udahlah, aku tak sanggup. Tapi kalau tetap Pak Sony ada di sampingku, aku I love you lah. Kita jujur, suami istri kalau sudah gak saling bilang I love you, itu bilang kemana? Ayo, jawab. Gak ada ya, jujur-jujuran kita. Kalau lihat yang lewat, minta WA. Sini gak ada. Gak ada yang ngaku. Ya, di Kuta banyak peluang bro. Kalau mata nih gak dipakai selotip, berbahaya kita. Ya, saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi kalau cuma belum bayar utang itu biasa. Kalau diputusin pacar itu biasa. Kalau persoalan bangkrut itu biasa. Kata firman bukan kata Siana. Amin. Kalau melamar pekerjaan itu dan ditolak itu biasa. Kalau melamar pacar juga ditolak itu biasa. Jangan nangis di kamar 3 hari 3 malam mengurung diri. Siapa yang mau suruh kamu ketawa kalau enggak dirimu sendiri? Amin. Ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia berarti kita lebih kuat daripada pencobaan. Amin. Jangan selalu ada persoalan. Ibu saya sudah melayani bu, tapi kok saya sampai sekarang susah makan, susah bayar kos, susah semua kok susah. Ya jadilah padamu sesuai perkataanmu. Ya aku bilang gitu. Aku gak sini aku doain, no. Jadilah padamu sesuai perkataanmu. Ya kamu bilang susah, ya susah juga. Kalau saya bilang kamu senang, nanti dibilang saya susah, kan repot kita kan. Bisa berantem kita. Ya, jadi para gembala, pemimpin, kalau ada jemaat, kalau ada anak buah datang, susah bilang terjadilah. Sulit kita mengembalikan. Orang kalau sudah bilang susah kita bilang senang, dia bilang lu gak alami, ya gue alami. Amin. Ya, oke. Kita deal sampai di sini. Gak ada yang bilang susah karena di sini Paulus bilang begini, tidak melebihi kekuatan manusia berarti sukacita. Amin.
Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Ini firman luar biasa, saudara. Ya, sadar atau tidak firman ini ada. Dan Paulus melewati semua dengan luar biasa. Amin. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Gak usah kita repot. Saya sering bilang sama Pak Sony begini, sayang ini begini, biasa ibu-ibu cerewet mungkin cuma saya yang di sini pada semua diam ya. Pak, jangan ketawa. Ya, bertobat kalau yang tidak baik ya. Yang baik jangan bertobat. Oke. Pak Sony bla 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 bla. Pak Sony bilang doa, jawaban suamiku luar biasa. Pujian dan doa. Kadang, jangan ikut saya. Pak kok pujian dan doa aja? Saya butuh solusi. Bapak bilang itu solusinya, pujian dan doa. Karena di sini dikatakan bahwa Tuhan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Setelah beres masalahnya Bapak bilang begini, benar kan saya bilang? Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau sudah mentok, kata orang begini, maju depan, maju mentok, mundur mentok, kiri tembok, kanan tembok, ke atas. Ya, ke atas pasti ada solusi. Amin. Kedua, ini panjang sekali, ini pembahasannya tinggal 15 menit. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, ini panjang sekali bagaimana kita membaca ini. Rasul Paulus yang mengalami tersiksa, menurut saya ini tersiksa kalau saya tidak mampu. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah. Kita baru kerja pagi, lembur tambah 2 jam udah ngamuk-ngamuk di kantor. Paulus tidak, lebih sering di dalam penjara. Di sini sudah ada yang keluar masuk penjara? Oh, nggak ada, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Disesah dipukuli 39 kali dengan cambuk, bukan kayak lidi-lidi di rumah begini, bukan. Cambuk itu ujungnya ada paku yang ketika sekali dicambuk menarik itu kulit. Di sini sudah ada? Gak usah mengeluh kalau ada persoalan. 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Siapa yang mengalami kapal karam? Belum ada, berarti pencobaanmu tidak seberapa. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Siapa yang terkatung-katung di tengah laut yang pernah ada di sini? Coba angkat tangan. Saya mau tanya pengalamannya pada saat dia terkatung-katung di tengah laut. Gak ada juga. Berarti masalah kita kecil. Orang Manado bilang kacang-kacang. Oke, ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Di sini banjir setengah meter. Teriaknya, oh pemerintah, kenapa aku udah banjir setengah meter loh. Masih bisa lompat keluar dari air. Tapi banjir yang dialami Paulus, banjir sampai tenggelam. Ya. Kemudian dan bahaya penyamun. Penyamun itu bukan cuma pencuri biasa yang sering lewat kerobokan tengah malam. Sekarang kan jam 3 jam 4 pagi sudah rawan ya. Berdoa untuk Bali ya. Ketawa berarti mengerti yang saya maksud. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Hati-hati saudara-saudara palsu. 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Tuhan ampuni saya berpuasa hari Jumat malam makan terakhir. Hari Sabtu pagi saya sudah telepon gembala saya. Jam 10 pendeta boleh gak aku makan? Haleluya. Ya. Kalau Paulus di sini berpuasa berarti memang tidak makan dan tidak minum. Dikatakan kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kita kedinginan tanpa pakaian? Angkat tangan. Tak ada kan? Kita kedinginan tanpa pakaian ketika kita berenang di Seminyak sana. Kita melihat banyak yang tanpa pakaian dan kita bersuka cita. Benar? Jangan munafik. Ya. Malah kita senang dengan ayat ini. Ya. Kedinginan dan pakaian. Pura-pura. Can I help you? Ya. Ya. Yang dimaksud dengan Paulus, segala penderitaan dia sudah alami.
Dia mengatakan bahwa pencobaan itu biasa. Apa masalahmu? Dipecat dari kantor? Biasa. Apalagi resign? Biasa. Setiap bulan saya resign, setiap bulan saya resign, setiap bulan saya resign. CV-nya blacklist. Ya, saudara? Apa yang kita alami yang seberat daripada Paulus? Tidak ada, saudara. Ya, jangan menyerah. Ya, saya mau bercerita. Kenapa jamnya cepat sekali ya? Saya mau bercerita. Ada ini kisah nyata yang terjadi tahun 1968. Ya, ada atlet yang bernama John Stephen Akhwari. Dia mengikuti Olimpiade tahun 1968 di Meksiko. Dan dia berasal dari negara Tanzania. Saudara, perhatikan baik-baik. Ya. Akhwari ini mengalami kram hebat. Start pertama, dia mengikuti lomba maraton. Maraton itu 42, sekian kilometer ya. Saya dulu olahraga maraton. Kalau dari Manado tuh Amurang ke Manado 42 sekian kilometer. Ya. Baru 25 kilometer pertama dia mengalami kram hebat. Kemudian dia jatuh. Ini apa namanya? Tulang apa sih ini? Tulang sendinya bergeser. Jadi ini jadi 2, saudara. Ini jadi 2, kemudian dia dibantu sama dokter untuk pakai perban. Ya. Pada saat dia pakai perban, dia terus berlari dan terus berlari dan terus berlari. Sampai di garis finish. Dia adalah atlet terakhir yang ada di garis finish. Pada saat penerimaan medali, juara 1, juara 2, juara 3. Naik ke tempat penerima hadiah. Wartawan-wartawan segitu banyak. Karena ini Olimpiade kan berarti seluruh dunia. Wartawan segitu banyak. Menyorot yang juara 1, 2, 3 itu mungkin 30 detik. Tapi sekian lama waktu mereka menyorot kepada yang Akhwari ini. Ada satu orang wartawan bertanya, Akhwari, kenapa kau sudah jatuh? Betismu ini seharusnya ini tidak boleh berjalan. Tapi engkau paksa sampai masuk garis finish. Dia berkata begini, negara saya mengutus saya, dia dari Tanzania. Negara saya mengutus saya 10.000 mil. Saya datang di Olimpiade ini. Bukan untuk berkata bahwa kamu hanya mulai di garis start. Tapi negara saya mengutus saya untuk menyelesaikan sampai finish. Ya. Dan negara saya tidak berkata bahwa kamu harus menang juara 1, tidak. Tapi selesaikan sampai garis finish. Jangan menyerah. Ya, persoalan apapun Tuhan bersama kita. Amin. Menyerah sama dengan kalah, berserah sama dengan menang. Amin. Kemudian saudara, segala perkara apalagi yang bisa kita lakukan? Segala perkara dapat kutanggung. Kedua adalah andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara. Ya. Tolong yang dikeluarkan Kisah Para Rasul aja karena waktu hampir habis. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukum lain mendengarkan mereka. Saudaraku yang kekasih, ketika Paulus dan Silas dimasukkan penjara bukan karena dia cari pelakor, bukan karena dia berzina, bukan karena dia mencuri, bukan karena dicari KPK, bukan saudara. Tapi dia melakukan apa yang Tuhan mau, memberitakan Injil, dia dimasukin penjara. Ya, apa yang terjadi? Dia dimasukin penjara dulu di Israel. Penjara itu bulat seperti ini saudara. Dari bulat paling atas muter sampai bawah. Paulus dan Silas ini ada paling bawah. Tidak ada kasur, tidak ada segalanya saudara. Tapi yang mereka terima setiap hari, yang di atas penjara ini mereka pup, mereka makan, mereka kencing, semua dibuang di saluran itu sampai di pada Paulus dan Silas di bawah. Kalau sudah di posisi itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita belum seperti Paulus dan Silas. Tapi mereka apa? Memuji Tuhan, berdoa, memuji Tuhan seakan-akan mereka ada di dalam Taman Eden yang luar biasa. Apakah kita boleh seperti itu? Baru dihina sedikit sama tetangga, cari pakai parang. Siapa dia? Siapa dia? Jangan salah, Syana dulu begitu.
Dulu saya kalau diceritain orang, saya nggak cari orangnya, saya pukul dulu baru saya tanya. Anugerah Tuhan saya berdiri di sini. Ya, yang jago-jago dulu sudahlah, yang jago-jago bertobat aja. Saya begini aja bisa naik di mimbar. Anugerah Tuhan. Ya, saudara, andalkan Tuhan apa yang dilakukan Rasul Paulus. Ketika dia mengandalkan, dia pujian, dia berdoa dengan sukacita, bukan karena oh Tuhan kasihani, ku bersyukur, bukan. Tapi sukacita karena Tuhan. Dalam situasi apapun dia berandalkan Tuhan. Ya. Dan apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi? Tuhan melakukan mujizat. Jangan saya yang cerita semua, pulang baca Kisah Para Rasul. Amin. Ya saudara, kami kemarin pulang ke Manado luar biasa. 2 minggu di Manado. 1 minggu ada acara, 1 minggu tertahan oleh erupsi gunung. Tidak bandara tertutup. Tidak boleh ada penerbangan. Jadi akhirnya kami leha-leha. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika papa saya telepon saya minggu awal Maret kalau nggak salah. Shana harus pulang semua karena ponakan saya menikah. Semua ini cucu pertama opa. Harus pulang. Saya buka rekening. Saya bilang begini sama papa saya, siap. Gitu. Gak tahu rekening ada duit apa enggak. Ketika saya tunduk pada orang tua saya, Tuhan melakukan mujizat. Tiket pulang pergi semuanya sampai oleh-oleh teman saya dari Langguan. Ya ini Shana saya bawain, bawa Shana. Tuhan. Karena Pak Sony deal dengan Tuhan kalau kami pulang Manado semua tersedia. Kami punya satu kemauan, keinginan, kami mau jadi berkat. Jadi jam 10 malam kami masih ada di hutan-hutan Langguan sana, doain orang. Pastor bilang, Tuhan saya mau kalau pulang Manado saya menjadi berkat. Dimanapun, di warung, di restoran, di mana saja kami berada, kami mendoakan orang. Yang lebih luar biasa ada telepon dari Surabaya, orang Manado, biasa Manado. Shana! Manado kalau pelan-pelan bukan Manado, sorry ya. Gak ada orang Manado bilang begini, Sian, gak ada. Kecuali di kamar, I love you. Beda. Ya. Siana, ngana makan semua tuh restoran mewah di Manado kita bayar. Coba saudara. Mengerti terserah. Ini ada Google Translate. Ya. Jadi makan mewah pun disediakan Tuhan. Jadi andalkan Tuhan. Jangan takut. Amin. Ya. Ketiga. Andalkan Tuhan semuanya. Mana tadi? Andalkan Tuhan semuanya menjadi mudah. Ya. Nih ya. Oke, ketiga hampir selesai. Mau musik? Rasanya masih mau di sini tapi ada Pak Samuel Yusuf nanti jam 7. Miliki iman yang luar biasa. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa haleluya. Tunggu kita berdoa dulu, siapa tahu baru bisa keluar dari cyber. Ibrani 11 ayat 1. Minta tolong cyber. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah, saya aja baca sendiri, gak ada nih saya hafal. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin di sana koneksi signal hilang. Ya, iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya bahwa kalau kita harapkan sakit itu pasti terjadi. Bukan sakit. Apa? Kita mau jadi sembuh, bukan sakit. Tuhan saya sakit, tapi saya percaya saya sembuh. Ya. Iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kita belum lihat kita sembuh, tapi kita sudah berkatakan yang saya harapkan sembuh pasti sembuh. Amin. Iman tuh harus mendobrak dari bawah. Jangan begini. Tuhan aku sakit, tapi aku tahu aku sembuh. Sebentar, ini benar gak ya Tuhan bilang di firman? Benar gak sih mau sembuh? Ketika ada khawatir, ketika ada cemas, firman Tuhan tidak berlaku. Amin. Jangan bilang begini, saya sakit tapi saya sembuh. Tapi benar gak sih? Benar gak sih leha-leha tapi kita khawatir apakah firman berlaku atau tidak. Ya. Iman yang luar biasa itu mendobrak dari bawah. Dari hati ini naik. Tuhan aku percaya firman-Mu berkuasa melaksanakan. Ya. Puji Tuhan hampir selesai baru keluar. Ya. Gak usah yang ini. Yesaya 55 ayat 11. Saya tadi sudah hafal ini. Yesaya 55 maaf. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku.
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudaraku, perkatakan firman bahwa aku sehat, aku sembuh, aku pulih, aku berkelimpahan, aku diberkati, aku dianugerahi, pasti terjadi. Ini firman yang bilang, bukan syane. Amin. Perkatakan firman tapi pikiran juga harus benar. Perkatakan firman tapi hati juga harus benar. Itu akan berjalan sejajar. Amin. Kenyataan dokter katakan sakit. Perhatikan baik. Tapi kebenaran. Halo? Kebenaran firman Tuhan katakan oleh bilur darah Tuhan Yesus, kita menjadi sembuh. Kita lihat kenyataan, tapi naikkan kebenaran. Maka kita akan memperoleh apa yang Tuhan katakan. Bahwa imanmu menyembuhkan engkau. Amin. Ya saudara, saya mau cerita sedikit sebelum habis ini para pemusik mana? Oke? Kita bercerita. Ya, ada cerita, ini cerita saya lah. Ada Iwan dan Wati suami istri. Di sini ada apa enggak? Enggak ada ya. Iwan dan Wati waktu kita kecil di SD ada juga ini. Ini Ibu Budi, ini Ibu Wati ada ya. Iwan dan Wati suami istri, kalau ada itu kebetulan, bukan kebetulan tapi hanya kebetulan. Ya, Iwan dan Wati suami istri. Terus ini Iwan bicara sama Budi begini. Budi, kenapa sih Wati itu marah aku terus setiap hari? Padahal baru 5 tahun kita menikah. Malah hari-hari ini dia bilang, aduh aku mau ceraikan kamu aja. Gitu katanya. Terus Budi bilang begini. Kenapa? Iya, gak tahu istriku itu kenapa terus marah-marah. Akhirnya si Budi tanya lagi begini. Emang ada masalah apa? Tidak, kita hanya beda keyakinan. Itu katanya. Lah, kan Budi kaget kan? Soalnya Budi bilang begini, Wan, aku tahu kamu dan Wati kan sama seagama kan? Karismatik lagi. Iya. Ya, karismatik lagi. Kenapa sih kok berantem terus malah minta cerai? Langsung si Iwan bilang begini. Betul, kita berdua kawin bagus, semua bagus, sudah 5 tahun ini. Tapi hari-hari ini keyakinanku beda sama Wati. Karena apa? Karena keyakinanku aku ganteng banget, tapi Wati bilang tidak. Ya saudara, kalau suami istri sudah beda keyakinan, mau doa apa lagi? Iwan mati-matian bilang saya ganteng sejagat raya, tapi Wati bilang tidak. Apalagi berdoa. Kalau suami sudah gak mau berdoa, istri paksa-paksa, ya berdua. Sudah gak berdoa tapi berdua jadinya kan. Jadi harus sepakat, miliki iman yang luar biasa. Sepakat di dalam rumah tangga. Amin. Ya saudara, pastikan bahwa sore hari ini kita semua, saya katakan begini. Minta tolong slide terakhir. Miliki mental saya bisa karena kita memiliki Godfidence dan bukan self confidence. Ya, saya bisa karena Tuhan yang memberikan saya kemampuan, bukan karena kemampuan diri saya sendiri. Bangkit berdiri, katakan kepada diri kita sendiri, saya bisa. Saya bisa. Yakinkan dirimu, saya bisa. Yes, oleh karena kita memiliki Godfidence dan bukan self confidence. Haleluya.